Dilansir dari detik.com pada 2019, ini beneran meringkuk dalam tenda. Karena ini udah ada hubungannya dengan alam dan nggak bisa main-main ya guys, inget. Hey Sobat Hikers, selamat datang di segmen Ngodor, ngobrolin outdoor. Kali ini kita akan membahas beberapa poin ya mengenai pendakian di musim hujan. Yang pertama, kenapa mendaki di musim hujan? Terus juga kira-kira banyak gak sih gunung yang bakal ditutup? Terus juga ini ada artikel tentang pendakian di musim hujan. Apa aja sih yang perlu kalian persiapkan ketika mendaki di musim hujan? Kenapa mendaki di musim hujan? Nah, Sobat Hikers tipe yang mana sih? Tetap maksa mendaki di musim hujan atau enggak dulu? Mending nanti aja pas sudah summer baru melakukan pendakian lagi. Kalau aku nih ya, orangnya paling gak bisa banget kalau nggak kuy. Apalagi tiap bulan itu pastinya pengen terus-terusan melakukan pendakian atau camping di tempat-tempat terdekat. Karena kan apalagi tinggal di ibu kota ya, pasti kalian ngerasa penat, kalian ngerasa bosen, ngeliat kota, lihat jalanan, macet segala macem. Pasti pengen gitu, kalian healing, keluar, refreshing. Makanya namanya camping atau melakukan pendakian itu adalah hal yang mungkin wajib kalian harus lakuin ya gitu. Kalaupun naik gunung di musim hujan gini, pastinya harus banyak banget yang kalian persiapin, terutama perlengkapan saat musim hujan. Tapi kira-kira banyak gak sih gunung yang bakal ditutup? Nah, beberapa gunung memang menerapkan safety area buat para pendaki. Karena nggak sedikit ya gunung yang terjadi badai dan emang sangat berbahaya untuk didaki. Salah satunya gunung yang pernah ditutup itu adalah Gunung Slamet di Jawa Tengah. Nah, kalian ada yang tahu nggak nih Gunung Slamet? Gunung ini adalah gunung tertinggi di Jawa Tengah. Karena cuaca yang tidak bersahabat, trekking menuju puncak dengan sangat terpaksa harus ditutup. Nah, karena badai yang sangat besar sehingga gunung pun ditutup untuk beberapa hari sampai cuacanya agak bersahabat. Jadi Sobat Hikers aku kasih tahu ya, kalau misalnya kalian mau melakukan pendakian, wajib banget buat kalian cari-cari info dulu, update dulu gunung yang kalian tuju itu. Apakah gunungnya memang sudah dibuka, pasti dibuka, atau aman atau enggak segala macam. Jadi jangan asal milih-milih kalian mau gunung mana, terus kalian langsung jalan ke sana tanpa ada prepare kayak kalian tahu itu sebenarnya isinya seperti apa segala macam ya. Apalagi kalau misalnya kalian udah keluar duit banyak buat melakukan persiapan segala macam, udah tenaga, energi segala macam, kalian udah keburu jalan ke sana, terus sampai sana tiba-tiba gunungnya terpaksa ditutup karena cuma gara-gara musim hujan aja ya. Jadi kayak sayang aja gitu ya, udah kayak gitu. Jadi mendingan kalian harus cari-cari info dulu yang pasti apakah gunung itu dibuka atau enggak. Nah, ini dia kita masuk ke artikel yang pertama. Ini awalnya aku nggak tahu ya artikelnya sebenarnya apa ya guys, mohon maaf. Ini adalah salah satu artikel, contoh artikel tentang pendakian saat musim hujan. Nah ini judulnya apa ya? Tragis, 3 pendaki tewas meringkuk dalam tenda di gunung. Kok langsung merinding ya? Tewas meringkuk dalam tenda di Gunung Tampomas. Dilansir dari detik.com pada 2019. Ini beneran meringkuk dalam tenda. Oh my god. Ini beneran tragis sih guys, gue aja baru baca judul aja udah merinding banget ya. Oke, jadi ini keberadaan ketiga remaja yang ditemukan dengan terbujur kaku di dalam tenda itu pertama kali diketahui pendaki lainnya hari Minggu. Ini hari Minggu 3 bulan 3 ya, berarti 3 Maret ya, 2019. Oh my god. Saksi lalu melaporkannya kepada pos pendakian. Aduh gak bisa ngebayangin banget ya. Tewas meringkuk dalam tenda karena hujan, itu serem banget sih jujur. Oke, abis itu tim SAR gabungan lalu dikerahkan untuk mengevakuasi para korban asal Indramayu tersebut. Saat ditemukan, ketiga korban dalam posisi meringkuk seperti menahan kedinginan di pos 4 Gunung Tampomas. Ya ampun, itu ini beneran gak kebayang banget sih. Kayak kalian tuh bener-bener dalam tenda gak kebayang kedinginannya itu seperti apa. Terus kalian coba bisa meringkuk sampai nafas terakhir kalian. Oh my god, ini serem banget, gak kebayang sih, sumpah gak kebayang. Oke, lanjut ya. Dugaan sementara karena hipotermia. Saat ditemukan, tubuh para korban seperti meringkuk menahan dingin. Ini gambar-gambarnya juga serem banget ya. Kata Humas dan Protokoler Basarnas Kantor SAR Bandung, tuh Joshua Banjarnahor kepada wartawan. Ketiga korban ditemukan dalam kondisi pakaian yang basah akibat hujan. Ini tuh dia nggak dalam tenda gitu ya? Dalam tenda tapi sampai basah bajunya. Maksudnya kena hujan gitu?
Oh, terus dia keburu udah kejadian tenda, terus tapi udah kena basah duluan. Ya ampun, itu gak kebayang banget dinginnya kayak apaan ya. Tidak ditemukan pakaian ganti atau jaket dalam barang bawaan ketiganya. Identitas juga luput dari barang bawaan ketiganya. Terus mereka bawa ganti baju. Terus mereka udah niat trekking tapi gak bawa apa-apa gitu. Makanya itu. Aduh, aneh ya guys, agak bingung aku ya. Jadi ini penting banget ya buat kalian ya, yang pastinya kalau misalnya kalian mau melakukan trekking, mau mendaki, apalagi udah tahu mungkin takutnya hujan, itu kan pasti banget yang wajib banget kalian bawa tuh jas hujan, itu udah pasti. Terus yang namanya pakaian ganti, jaket, ya harusnya bawa gak sih guys? Harus banget dong, karena pasti kalian harus ganti baju, apalagi jaket ya. Kalau misalnya malam hari pun lagi nggak hujan pun, itu kan pasti udaranya udah dingin banget kan. Jadi kebayang ya kalau kalian nggak ganti baju, nggak bawa jaket, terus pas banget malam itu hujan. Ya emang kebayang banget dinginnya kayak apaan, tahu gak sih? Oh my god. Jadi gini ya guys ya, aku kasih tau kalian juga sedikit ya. Kalau kalian mau melakukan pendakian itu, kalian tuh wajib banget harus belajar banget ya. Cara mendaki dengan benar itu kayak apa aja harus dipersiapin, itu udah pasti nanti akan aku bahas. Terus juga soal pakaian, soal pasang tenda, apapun itu segala macam, kalian beneran deh harus pelajarin dulu. Karena menurut aku tuh yang namanya mendaki itu nggak asal-asal mendaki doang loh, nggak asal kalian naik gunung doang gitu doang segala macam, nggak. Tapi harus banget ada beberapa hal yang harus kalian pelajarin gitu ya. Nggak cuma dari pasang tenda, nggak cuma dari trekking segala macam. Karena buat aku tuh namanya mendaki itu tuh nggak gampang sih. Apalagi buat kalian yang pertama kali pengen banget cobain, harus belajar dulu deh ya guys. Oke. Dan tanya-tanya juga sama teman-teman kalian, sharing dan kalau bisa sih bareng teman-teman yang udah ngerti banget ya mendaki itu seperti apa. Jadi kayak ya udah nantinya juga bisa jagain kalian atau apa segala macam, bisa memandu kalian juga di sana gitu ya. Jangan kayak gini gitu nih, kayak aku beneran bingung banget sih ini bacanya, bingung, serem dan ya gitu sih, kayak nekat aja jatuhnya. Dan mungkin mereka ini nggak ngerti ya apa tiba-tiba mungkin mendaki dadakan atau iseng atau gimana gitu sampai nggak ada persiapan kayak gini. Dan apalagi ya apesnya juga tuh musim hujan gitu. Jadi kayak apes banget sih. Oke, jadi menurut Joshua itu kondisi pakaian yang basah membuat ketiganya sangat mungkin mengalami hipotermia. Apalagi saat itu angin di Gunung Tampomas cukup kencang tuh guys ya. Jadi hipotermia itu nggak cuma datang ketika musim hujan aja gitu kali ya, kedinginan. Tapi ketika udah dingin terus tiba-tiba ada hujan, itu kan pasti kan makin kerasa banget dinginnya gak sih? Oke, mereka ala kadarnya pakai kaos dan celana, gak bawa pakaian ganti, jaket atau sleeping bag, ungkap dia. Ya Allah, ya ampun. Ya udah jelas sih ya, tuh. Berarti ini benar-benar kayak mereka yang gak ngerti sama sekali pendakian itu seperti apa, gak ada persiapan dan mungkin iseng-iseng doang. Apalagi ya ampun cuma kaos dan celana loh, sedangkan kita tuh wajib banget kan bawa pakaian ganti, jaket, sleeping bag, tenda itu udah wajib banget ya. Tapi ini benar-benar sama sekali gak ada apapun, cuma kaos dan celana. Dan aku bingungnya, namanya gunung itu pasti ada yang ngejaga ya. Kok boleh masuk gitu, kok bisa masuk gitu ya. Aduh gak ngerti deh, udah lanjut ya. Tim SAR akhirnya mengevakuasi jasad ketiganya menggunakan kantong jenazah dan tanduk kayu dari puncak gunung. Jenazah ketiganya lalu dibawa ke RSUD Sumedang untuk ditindaklanjuti pihak kepolisian. Ya ampun, kasihan banget ya. Serem banget ya guys ya, ini beneran baru pertama kali banget ngebaca kayak gini sama gak habis pikir aja gitu, kok bisa gak bawa apa-apa. Kalian ngedaki terus pas banget musim hujan akhirnya tragis seperti ini. Ya ampun, gak kebayang banget tuh malam-malam kayak gitu ya. Oke, jadi ya sobat hikers, ini bener-bener harus kalian garis bawahi ya. Kalau kalian belum siap, mending pulang deh, beneran. Karena ini udah ada hubungannya dengan alam dan gak bisa main-main ya guys. Ingat, ini gak bisa main-main karena apalagi peralatan kalian yang tidak memadai sama sekali. Please banget aku kasih tahu kalian, mending gak usah lanjut buat pendakiannya ya. Sumpah deh, kalaupun kalian mau tetap melakukan pendakian, tanda kutip ekspedisi, kalian harus dan wajib banget persiapin semua hal yang bersangkutan dengan pendakian ini. Ya guys ya, jadi aku ingetin sekali lagi, ini tuh namanya udah berhubungan sama alam. Keluar bener-bener kalian berjelajah alam yang kalian gak tahu isinya kayak gimana, entah seremnya seperti apa. Pasti suka duka tuh udah banyak banget, pasti ada yang namanya alam ya. Ini apalagi ini real ya, ini kalian petualangan bener-bener keluar alam, apalagi yang kalian belum pernah sama sekali ke sana. Kalian gak tahu di dalamnya ada apa, mau binatang kayak
mau mistis kek, mau apapun kek, semua itu harus kalian prepare ya. Jadi aku kasih tahu sekali lagi, wajib banget buat teman-teman bener-bener ya, kalau kalian mau melakukan pendaki, kalian harus pelajarin dulu seperti apa, gunungnya juga seperti apa, kalian harus tahu segala macam, treknya segala macam. Kalau perlu ajak juga teman-teman kalian, mungkin salah satunya yang memang sudah berpengalaman juga buat naik gunung. Jadi itu juga bisa memandu kalian di situ, bisa ngebantu kalian juga. Pokoknya terutama kalian harus bawa persiapan sebaik-baiknya ya. Oke, lanjut aja kita bahas apa aja sih yang wajib banget kalian persiapin untuk pendakian saat lagi musim hujan. Apa aja sih yang perlu kalian persiapin ketika mendaki di musim hujan? Yang pertama, jaga kesehatan. Naik gunung dalam keadaan cuaca normal aja pastinya bakal melelahkan fisik banget dong. Apalagi ketika melakukan pendakian saat musim hujan. Para pendaki harus menjaga kesehatan tubuh dalam keadaan prima saat menggapai puncak gunung. Lakukan olahraga ringan ya, dan konsumsi makanan bergizi seperti susu coklat dan pisang yang akan menambah energi. Jadi wajib banget ya buat kalian jaga kesehatan, jaga fisik, prepare diri kalian, olahraga dulu. Apalagi sampainya di tempat, ada baiknya juga kalian sarapan dulu ya, minum vitamin segala macam supaya kondisi kalian benar-benar fit. Jadi kalau misalnya kalian lagi tiba-tiba drop, memang lagi drop atau segala macam, tidak disarankan untuk melakukan pendakian ya, karena ini pasti bakal capek banget sih. Apalagi ketika musim hujan ya, pastinya capek, belum lagi dingin segala macam ya. Nah yang kedua, ketahui dulu kondisi gunungnya seperti apa. Nah hal ini pun nggak kalah penting ya. Pendaki harus mengetahui medan dan kondisi gunung yang akan dituju. Hal ini dapat dilakukan diskusi dengan tim dan leader agar dapat memilih gunung yang tepat. Jangan mendaki gunung yang memiliki rute pendakian sulit saat musim hujan. Nah, jadi menurut aku ya, ketika kalian pengen banget mendaki, jangan asal-asal pilih gunung ya. Tapi kalian harus lihat dulu, cari info dulu gunungnya seperti apa, treknya kayak gimana, susah atau enggaknya, karena kan tiap gunung itu treknya beda-beda ya. Apalagi ketika kalau misalnya kalian mendaki udah tahu treknya susah, terus ditambah musim hujan pun itu kan pasti bakal makin kesusahan dong. Jadi ada baiknya kalian pilih-pilih dulu mau gunungnya seperti apa ya. Nah yang ketiga, siapkan jas hujan, cover bag, dan alat penerangan. Jas hujan digunakan bisa dalam bentuk ponco atau raincoat ya. Tentunya jas hujan akan melindungi pendaki terkena derasnya air hujan secara langsung. Nah jadi nggak sekedar kalau kalian hanya naik motor aja harus pakai jas hujan, tapi untuk melakukan pendakian pun juga ada jas hujannya ya. Dan bagusnya juga kalian pakai yang bentuk ponco tuh, yang gampang banget tinggal kalian pakai ya, jadi nggak ribet-ribet lah gitu. Cover bag berfungsi untuk melindungi barang bawaan di dalam tas carrier agar enggak basah kuyup. Nah, alat penerangan juga harus selalu tersedia melihat jarak pandang yang sangat terbatas karena kabut tebal di gunung. Bener banget sih ini ya. Jadi alat penerangan juga nggak cuma mungkin kalian perlu bawa ketika malam hari aja, tapi kalau misalnya udah musim hujan apalagi kabut kan pastinya gelap banget tuh ya di atas, jadi harus banget kalian bawa alat penerangan. Yang keempat, membawa baju ganti lebih. Mengantisipasi untuk membawa pakaian lebih banyak dapat membantu pendakian agar terhindar dari kedinginan. Tuh wajib banget ya, baju itu wajib banget, apalagi yang tadi masalah tadi yang artikel tadi yang sudah aku bahas tuh, sampai udah kebasahan terus nggak bawa baju ganti, ya itu fatal banget sih menurut aku, apalagi udah kebasahan banget ya. Pokoknya memang sedih sih kalau ngebayangin yang tadi ya. Apalagi tuh masih di bawah umur ya, mungkin masih remaja yang nggak ngerti mendaki seperti apa, nggak bawa apa-apa segala macam, dan apesnya musim hujan. Jadi ya begitulah, mereka harus merenggang nyawa di situ dengan cara seperti ini ya ampun. Oke, yang terakhir itu adalah tetap berjalan konstan. Saat hujan turun, para pendaki sebaiknya terus bergerak secara konstan atau perlahan ketika di tengah perjalanan pendakian. Jangan terlalu lama berhenti saat kondisi tubuh berada dalam keadaan basah. Alasan pendaki harus terus bergerak agar kondisi suhu tubuh tetap stabil dan terhindar dari hipotermia. Jadi teman-teman, kalau kalian mau mendaki itu memang terasa capek ya, apalagi kalau yang belum biasa ya, tapi disarankan jangan kalian kayak sedikit-sedikit berhenti atau terlalu lama istirahat ya, karena itu tidak baik juga untuk kalian lakuin. Oke, aku mau kasih tips and trick lagi di next video. Kita akan coba melakukan pendakian di salah satu gunung di Jawa Tengah. Nah, sekaligus aku pengen kasih tahu nih cara penggunaan alat-alat pendakian yang benar. Jangan sampai ketinggalan ya, dan langsung aja tonton di vlog perjalanannya. Oke,
Aku Marai, see you on the next video. Bye!